Saudara, Komisi Pemilihan Umum kini dihujani kritik pasca menghilangkan tabulasi rekapitulasi perolehan suara pemilu di Sirekap. KPU beralasan penghentian diagram rekapitulasi untuk mencegah disinformasi. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kini menuai kritik dari sejumlah pihak usai menghilangkan tabulasi rekapitulasi suara dari Sirekap. KPU saat ini hanya akan menampilkan foto formulir model C hasil dalam Sirekap. Komisioner KPU Idam Holik menyebut, formulir model C jarang dilihat pengakses Sirekap. Sebagai gantinya, KPU kabupaten, kota, dan provinsi yang telah melakukan rekapitulasi manual dan wajib mempublikasikan hasilnya di website dan media sosial masing-masing KPU daerah. KPU mengaku kini hanya fokus menampilkan data hasil rekapitulasi secara berjenjang. Sirekap tidak di take down. Sirekap tetap berfungsi, yaitu mempublikasikan foto formulir model C hasil plano. Dan ini memang sesuai dengan tujuan utama Sirekap, agar memperkenalkan foto formulir model C hasil plano kepada masyarakat. Nah, selama ini ternyata banyak pengakses Sirekap yang tidak melihat foto formulir model C hasil plano. Ya, sehingga pada akhirnya ketika terjadi ketidakakuratan teknologi Sirekap dalam membaca foto formulir model C hasil plano yang memuat data perolehan suara, maka itu menjadi polemik. Nah, sekarang untuk tidak terjadi disinformasi lagi ke depan, maka kami hanya menampilkan foto formulir model C hasil plano. Ketua KPU RI periode 2017 hingga 2023 Arief Budiman menyebut, ini sebagai kemunduran dari aplikasi Situng yang telah digunakan KPU pada pemilihan umum sebelumnya. Justru dengan dihilangkannya ya, hasil rekapitulasi. Kan yang masih ditampilkan adalah hasil penghitungan, tetapi hasil rekapitulasinya tidak lagi ditampilkan. Nah, itu justru bertentangan dengan apa yang disebut Sirekap. Sirekap itu kan sistem informasi rekapitulasi. Itu malah mengalami kemunduran bandingkan dengan ketika pemilu 2014 ya, ketika saya sudah ada di KPU RI, dan pemilu 2019 ketika kami masih menamakannya Situng. Jadi target kami adalah menyediakan data informasi hasil penghitungan. Kemudian ketika Sirekap bermasalah, kemudian pelayanan kepada publik yang jadi korban. Artinya pelayanan itu kan jadi menurun. Harusnya publik bisa melihat hasil penghitungan plus hasil rekapitulasinya. Gitu loh. Karena tahapan pemilu itu kan mulai dari pemungutan, penghitungan, lalu rekapitulasi. Nah, ini kan berhenti. Informasi itu berhenti di tahap penghitungan. Kritik selanjutnya muncul dari Perludem. Ketua Pengurus Perludem Hoirunisa Nur Agustiati menilai, menghilangkan tabulasi di Sirekap tak bisa otomatis mencegah disinformasi. Ya, saya rasa tidak ya. Kalau untuk mencegah disinformasi ya harusnya KPU memberikan informasi yang sekomprehensif mungkin. Nah, ini kan terjadi disinformasi karena informasinya ada gap nih Mbak, kalau saya lihat. Jadi karena KPU sendiri tidak menjelaskan apa yang terjadi sebetulnya dengan Sirekap, komunikasi publiknya mungkin juga kurang maksimal begitu ya, sehingga yang terjadi adalah disinformasi yang ada di media sosial. Kalau alasannya adalah supaya tidak ada polemik di publik, maka menurut saya Sirekapnya yang harusnya diperbaiki. Justru bukan grafiknya yang dihilangkan. Sirekap ini kan bisa dikatakan sebagai jembatan ketika publik menunggu proses penghitungan yang cukup lama 35 hari itu. Kan di dalam 35 hari ini kan semua orang ingin tahu lah progresnya seperti apa. Makanya Sirekap memunculkan grafiknya. Dan di sini pula kita bisa mengontrol juga, mengawasi jalannya proses rekapitulasi. Nah, justru permasalahan ini kan publik jadi tahu ketika itu dibuka gitu. Nah, khawatirnya ketika kemudian ditutup, malah ini membawa ke ruang yang lebih gelap, Mbak. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta KPU menjelaskan kepada publik alasan hilangnya tabulasi perolehan suara dan hingga kapan dihentikan. Sistem yang sudah dibangun itu tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan. Nah, sekarang kan sudah dihentikan misalnya. Berapa lama? Kemudian kenapa itu tidak presisi? Itu juga sampai sekarang belum dijelaskan.
di situ kan seharusnya ada formulir DA, DA1, DB yang bisa ditampilkan ke kecamatan. Sehingga masyarakat bisa melihat perbedaan, jika ada perbedaan, jika ada permasalahan yang terjadi hasil dengan rekap di tingkat kecamatan atau teman-teman saksi. Per Selasa 5 Maret, KPU menghilangkan laman Sirekap. Hal ini dilakukan di tengah sorotan publik soal dugaan penggelembungan dan pencurian suara di pemilu 2024. Kini publik tak lagi bisa melihat jumlah dan persentase perolehan suara Pilpres dan Pileg. Hal ini berujung kesulitan publik mengawal suara di pemilu 2024. Tim Liputan Kompas TV.